Pemirsa, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Jati Aceh, Bekasi saat ini masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lantas sudah sejauh mana proses identifikasi ketujuh jenazah? Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Sheha Al-Hadar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sheha, sudah sampai mana progres identifikasi jenazah saat ini? Eva dan juga pemirsa, selamat malam. Hingga saat ini sudah ada total 2 jenazah dari 7 jenazah yang sudah sampai di RS Polri Kramat Jati sejak pukul 9 pagi tadi. Ini 2 jenazah ini berhasil diidentifikasi karena ada 2 keluarga yang sudah datang tadi sekitar pukul 12 siang. Ini 2 jenazah ini merupakan pria yang masih remaja, berusia belasan tahun. Tadi sudah diidentifikasi karena memang RS Polri Kramat Jati ini membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi jenazah karena mengingat berdasarkan yang dikatakan oleh Kabid Dokpol dari RS Polri Kramat Jati bahwa jenazah ini sudah membengkak dan memang membutuhkan waktu untuk proses identifikasi. Jadi memang proses identifikasi yang paling cepat adalah mengidentifikasi berdasarkan laporan dari keluarga-keluarga. Oleh karena itu memang dari RS Polri Kramat Jati ini sudah membuat pos anti mortem yang sudah terletak di gedung DVI RS Polri Kramat Jati ini untuk para keluarga yang membuat laporan kehilangan untuk melapor di RS Polri Kramat Jati untuk melaporkan keluarganya yang dirasa kehilangan sejak Jumat malam. Nah, memang untuk hingga saat ini proses identifikasi ini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah primary identification, yang kedua adalah secondary identification. Untuk primary identification ini menggunakan sampel tes DNA, ini bisa menggunakan gigi, kemudian tes darah, kemudian juga bisa melalui rekam medis seperti bekas operasi dan lain-lain. Kemudian kalau untuk secondary identification ini menggunakan barang-barang yang tertempel di badan, misalnya seperti jam tangan, sepatu, maupun juga pakaian yang berada di badan jenazah. Nah, tentunya memang kembali lagi ini membutuhkan waktu karena berdasarkan keterangan dari RS Polri Kramat Jati ini memang untuk jenazah ini sudah terendam di air selama kurang lebih 24 jam sehingga sudah cukup sulit untuk diidentifikasi. Nah, kembali untuk para keluarga yang memang merasa kehilangan dan ingin membuat laporan kehilangan ke RS Polri Kramat Jati ini diperkenankan untuk datang langsung ke gedung DVI dengan membawa barang-barang pribadi milik jenazah seperti misalnya kartu keluarga maupun KTP ataupun foto terakhir milik jenazah seperti itu, ataupun juga bisa barang-barang pribadi seperti misalnya topi ataupun sikat gigi dan sisir. Ini gunanya untuk mempercepat tes DNA untuk nantinya dapat mempercepat identifikasi dari para jenazah. Eva. Sheha, hingga malam hari ini sudah berapa keluarga atau kerabat yang mendatangi Rumah Sakit Polri? Eva, hingga malam ini sudah ada total 2 kerabat dari 2 jenazah yang hadir di RS Polri Kramat Jati. Ini tadi yang pertama ada di sekitar pukul 11:30 siang atau tepatnya ini sekitar 2 hingga 3 jam setelah jenazah ini sampai di RS Polri Kramat Jati. Yang pertama ini adalah Reza yang mengaku sebagai kakak dari jenazah berinisial MR. Ini yang mengaku kalau adiknya ini sudah menghilang atau lost kontak sejak Jumat malam setelah izin untuk keluar main seperti itu, dan ini memang ia mengaku sudah lost kontak. Kemudian ia mengaku kalau ia mengetahui informasi tentang ditemukannya jenazah di Sungai Jati Asih ini dari media seperti itu. Kemudian ia akhirnya mengecek ke RS Polri Kramat Jati, dan ketika ia mengecek di dalam ia mengetahui dan mengenali adiknya itu karena pakaiannya menggunakan crewneck dan juga sepatu berwarna putih. Kemudian tidak lama kemudian ini ada seorang ibu-ibu dan juga suaminya yang hadir, ini akhirnya mengenali juga ponakannya dengan inisial AD. Ini juga ponakannya yang sudah lost kontak sejak Jumat malam yang mengaku ingin keluar bersama temannya di Jumat malam untuk bermain. Kemudian setelah itu ia sudah lost kontak selama 2 hari dan akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Nah, hingga saat ini memang untuk RS Polri Kramat Jati masih terus meminta para masyarakat yang merasa sudah kehilangan keluarganya ini untuk memberikan laporan, tentunya selain ke RS Polri Kramat Jati datang langsung membawa identitas para jenazah, ini juga bisa dapat langsung menghubungi call center di 021-809-3288 extension 241 gedung DVI. Kami ulangi 021-809-3288 extension 241 gedung DVI, itu merupakan call center dari RS Polri Kramat Jati untuk keluarga yang ingin mencari keluarganya yang dirasa menghilang. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Eva, kalau ada informasi lainnya akan kami segera update ke Anda. Kembali ke studio. Terima kasih Sheha Al-Hadar untuk informasi Anda.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.